Halo, selamat sore semuanya. Kedengeran kan ya suara saya? Kita lihat di sini ada siapa aja udah pada masuk. Ada Pak Ishak, ada Bu Heni, sama ada Pak Didit juga. Sore-sore. Oke, udah 4.35, kita mulai aja. Nanti teman-teman yang lain bisa nyusul. Sebelumnya saya mau mengenalkan diri, nama saya Mevi, saya dari tim Lazada Affiliate. Di sini juga ditemani oleh kolega saya, Tara, Prima, sama Alia, yang kemarin bantu kasih invitation lewat Facebook group tentang live webinar ini. Oke, kita mulai aja. Nah, untuk webinar kali ini kita ada 4 agenda. Pertama, saya akan ngejelasin tentang birthday campaign. Terus abis itu nanti saya juga akan ngasih tahu top brands dan best selling produk yang teman-teman sekalian bisa promosiin pas birthday. Terus juga kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama teman-teman sekalian kemarin lewat Google Form. Dan kalau misalnya sempat, kita bakal buka sesi tanya jawab juga. Jadi teman-teman sekalian bisa taruh pertanyaan di bagian komen. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, kita mulai aja. Birthday campaign updates. Nah, jadi aku mau kasih tahu kalau misalnya di tanggal 27 Maret ini Lazada ada ulang tahun, tapi periode teasingnya dimulai dari 24 sampai 26 Maret. Terus Mega Day-nya juga ada 5 hari, itu 27 sampai 31 Maret. Terus untuk hari besar campaign-nya itu di tanggal 27 Maret. Jadi sebelum tanggal 27 Maret ini pastiin teman-teman sekalian itu udah tahu rekomendasi produk apa, brand apa, sama toko apa yang paling laris gitu. Jadi udah tahu nih mau promosi produk apa sebelum tanggal 27 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian nggak mau promosiin produk atau misalnya nggak mau promosiin toko, bisa juga promosiin banner. Ini kita akan upload di AdSense. Teman-teman sekalian bisa download banner. Kita udah siapin berbagai ukuran. Jadi bisa post di mana aja, ukurannya juga variasi. Gitu. Selanjutnya, ada apa di 27 Maret? Nah, di Lazada ini bakal ada banyak banget mekanisme promo. Mulai dari flash sale 5 kali sehari, itu jam-jamnya juga udah ada di sini lengkap. Terus pesta voucher berlimpah. Ini juga lumayan spesial nih, serba 9. Jadi flash sale kita dari harga 9.000, 19.000, pokoknya semua harga menggunakan angka 9. Terus ada juga bonus dadakan, pesta diskon serba setengah harga pas 29 Maret. Terus juga hari terakhir kita ada clearance sale di bawah 99.000. Terus kita juga ada brand mega offer, yaitu barang-barang last mall yang branded. Ini udah ada jam-jamnya, jadi teman-teman sekalian bisa cek pada jam-jam tersebut mau promosi produk apa gitu. Nah, dari tim Lazada kita mau rekomendasiin untuk 3 mekanisme promo ini. Nanti juga akan aku kasih tahu landing page-nya buat teman-teman sekalian bisa buat manual deep link dari ketiga page ini. Next slide, kita akan moving on to, tadi kan aku udah ngasih tahu kenapa harus promosi, karena kita banyak promo dan diskon, terus juga insentifnya beragam, insentifnya lumayan menguntungkan. Terus sekarang aku akan ngasih tahu toko-toko apa yang paling terlaris di bonus offer. Disclaimer, semua toko di sini itu bonus offer ya, jadi udah pasti teman-teman bisa ada kemungkinan mendapatkan komisi lebih tinggi kalau misalnya promosiin toko ini. Nah, ini ada 10 toko terlaris yang udah kita
kumpulin berdasarkan 30 hari ke belakang. Kemarin juga ada teman-teman yang nanya, Kak, produk toko elektronik apa sih yang ada? Soalnya saya mau promosiin produk-produk elektronik gitu. Ini ada Changhong. Changhong ini produknya Smart TV, terus Sony, lebih ke audio sih, ada speaker, headphone, earphone, dan lain-lain. Terus sama yang baru itu Toshiba. Yang baru itu Toshiba. Ini baru muncul di bonus offer. Terus selanjutnya ada beauty product, ada Garnier, L'Oreal, sama Maybelline. Ada musik. Terus kalau misalnya ibu-ibu mau promosiin perlengkapan rumah tangga, itu ada Bardi. Bardi ini promosiin semacam lampu, terus smart speaker, dan lain-lain. Terus Han River ini juga baru. Dia barang-barangnya kurang lebih perlengkapan dapur, ada oven, ada panci, pirek, dan lain-lain. Performance-nya lumayan bagus di Lazada Affiliate. Next, ada Bostanten. Kalau misalnya teman-teman sekalian mau promosiin produk fashion, Bostanten ini fokus di men's clothing. Jadi ada dompet kulit, tas kulit, dan lain-lain. Terus kalau misalnya produk supermarket, Frisian Flag ini salah satu yang paling laris. Kalau misalnya mau promosiin produk susu, bisa mulai dari toko Frisian Flag. Gitu. Next slide. Nah, tadi udah aku kasih tahu toko apa aja yang bisa dipromosiin. Sekarang mungkin ada teman-teman yang baru join juga belum tahu gimana caranya pakai AdSense. Ini aku kasih tahu sedikit cara cari toko di AdSense. Kalau misalnya teman-teman sekalian udah buat akun di AdSense, tinggal login, terus klik offer dan bonus offer. Terus masukin nama toko atau seller atau brand yang teman-teman sekalian mau promosiin. Kalau di sini saya sengaja masukin Toshiba. Kalau misalnya udah di search, nanti bakal keluar brandnya, lalu tinggal klik get link. Nah, segampang itu caranya. Tapi kan barusan aku kasih tahu toko-toko apa yang kira-kira bakal ngasih komisi paling banyak pas birthday ini. Nah, aku juga mau ngasih tahu gimana caranya cari toko rekomendasi dari tim Lazada saat periode bukan campaign gitu. Jadi biasanya itu kita cantumin di newsletter. Kalau misalnya teman-teman sekalian cek newsletter, seringnya munculnya di junk mail atau spam. Bisa lihat di bagian hot offers, terus tombol check other hot offer. Itu biasanya kita cari, kita buatin file Excel buat teman-teman kalian ngelihat toko-toko apa yang performance-nya paling bagus di antara toko-toko lainnya. Nanti misalnya ada Enfagrow, ada Frisian Flag, PNG, Olay, dan lain-lain. Nanti teman-teman sekalian bisa tinggal kopas tokonya atau seller offer ID-nya di bagian sini atau di sini. Gitu. Terus selanjutnya, tadi udah toko apa yang paling laris, sekarang kita moving on ke produk apa yang paling laris di Lazada Affiliate 30 hari ke belakang. Produk-produk di sini itu pasti bonus offer, jadi bisa dapat kesempatan untuk komisinya lebih tinggi gitu. Untuk kategori produk kecantikan sama kesehatan, ini salah satu produk yang paling laris. Ada blackhead remover, Garnier, Potus-Potus, dan masker. Kalau misalnya teman-teman sekalian mau promosiin ke teman-temannya juga, misalnya masker udah habis, bisa banget promosiin produk yang ini. Kita udah cantumin kode SKU-nya masing-masing produk dan komisi tiap produk. Ini masih produk kesehatan, masker juga masih yang paling laris, jadi teman-teman bisa pilih yang masker tadi atau yang ini. SKU-nya juga udah kita cantumin. Vitamin D juga lumayan laku di Lazada Affiliate, di antara partner-partner affiliate. Sama produk bayi dan anak, itu Frisian Flag sama Enfagrow. Kalau misalnya mau promosiin, ada kode SKU-nya juga.
Nah, untuk produk elektronik yang komisinya biasanya paling dapatnya tinggi nih komisinya, karena kan lumayan elektronik kan, harga barangnya tinggi, komisinya tinggi. Jadi kalau misalnya produk elektronik yang paling laku itu ada laptop T-Class, terus TV Changhong, Smart TV, router Wi-Fi, sama power bank. Itu 4 produk elektronik yang tim Lazada Affiliate rekomendasiin kalau misalnya teman-teman bingung mau promosiin produk apa. Oke, tadi udah aku kasih tahu produk-produk apa yang paling laku. Mungkin teman-teman sekalian masih belum familiar dengan AdSense, jadi aku ngasih tips sedikit gimana caranya ngambil produk di AdSense kalau misalnya buka lewat PC atau laptop. Sebenarnya lewat HP juga bisa, cuman nanti harus di-set ke desktop version. Nanti kalau misalnya teman-teman udah registrasi, terus login, bisa cek di bonus product links, diklik bonus product link-nya, terus masukin kode SKU di sebelah sini, yang tadi kode SKU udah aku taruh di slide sebelumnya. Terus scroll down, SKU-nya bakal muncul, dan klik produk. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Ini teman-teman sekalian bisa masukin sub-AV ID atau kode tracker, tapi ini opsional, bisa masukin bisa enggak. Lalu kalau misalnya udah klik submit, teman-teman sekalian bisa copy dan simpan ke clipboard atau notes teman-teman HP teman-teman sekalian. Jadi dari sekarang kumpulin nih link-link yang mana mau siap disebar pada tanggal 27. Jadi nanti pas hari H udah nggak usah ribet-ribet lagi gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke slide pertanyaan dari form registrasi. Kemarin pas buka registrasi, kita udah nanya sama teman-teman yang register topik apa sih yang mau ditambah di webinar yang kira-kira teman-teman sekalian pengen tahu. Nah, ini ada list pertanyaan dari teman-teman yang udah register. Terima kasih teman-teman yang udah naruh pertanyaan. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Bagus sih pertanyaannya. Dari Bu Ayu ada tips and trick promosi di media sosial. Terus kata Bapak Prasetyo, topik di atas sudah cukup. Makasih Bapak Prasetyo. Terus juga ada nanya cara tools di AdSense, gimana cara kerja, pengaplikasian data feed, terus dan lain-lain. Terima kasih yang udah nanya. Ini pertanyaannya aku rangkum di slide selanjutnya. Jadi ini aku akan jawab satu persatu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa trik sebar link dan trik menggunakan Facebook Ads? Kalau untuk menggunakan Facebook Ads, aku akan ngasih trik dari sisi tim Lazada Affiliate ya, karena kalau misalnya strategi dari Facebook Ads sendiri kan kita serahin ke partner masing-masing gitu. Jadi trik yang pertama itu kita ingin selalu menganjurkan teman-teman sekalian pakai sub ID atau sub F ID pada bagian link saat menyebar link ke sosial media. Contohnya, misalnya ini tracking link yang teman-teman ambil dari AdSense, terus dimasukin tanda tanya sub_ID sama dengan, terus Facebook Ads 18 Maret 2021 misalnya. Nah, kenapa kita anjurin pakai sub-ID? Karena dengan trik ini, teman-teman sekalian bisa tahu nih, post mana yang paling berhasil di antara post-post lainnya. Misalnya teman-teman baru pasang Facebook Ads, pasti pengen tahu kan Facebook Ads itu kira-kira bisa ngasilin order berapa, karena buat tahu balik modalnya juga bagus apa enggak nih gitu. Jadi setelah ngambil link dari AdSense, di copy, terus bisa dipindahin di notes, terus masukin aja tanda tanya sub ID sama dengan, nah ini tuh kodenya, misalnya promo laptop di Facebook tanggal segini gitu. Jadi nanti ini bisa dicantumin di setiap link pada bagian belakang.
Nah, kalau misalnya sub ID itu bisa membawa transaksi, link tadi bisa membawa transaksi, sub ID bisa dilihat di bagian report. Kalian bisa download di conversion report, terus export. Nanti kalian akan ngelihat kalau misalnya link itu bawa order, kalian bisa lihat di kolom W atau kolom AC. Jadi misalnya kalau misalnya sub ID itu bawa order, kalian bisa cek berapa bawa ordernya, terus payout yang dihasilin dari sub ID itu berapa gitu. Jadi bisa lebih efisien untuk promosiin di media sosial, entah itu gratis ataupun berbayar. Itu selanjutnya, trik selanjutnya itu menggunakan website Linktree. Ini aku rekomendasiin banget karena gratis, tapi bisa diaksesnya lewat komputer. Jadi Linktree ini bisa ngumpulin list-list produk rekomendasi yang teman-teman buat gitu. Jadi tampilannya saat teman-teman ngasih link Linktree ini bakal ada sederetan produk yang saat customer klik di sini itu tracking link affiliate gitu. Kalau misalnya teman-teman sekalian bingung, itu bisa cari di YouTube. Caranya tuh gampang banget, bisa dengan mudah ngumpulin link Lazada affiliate gitu. Jadi bisa dikumpulin dalam satu link. Jadi di antara itu teman-teman bisa promosiin produk sekaligus banyak. Nah, itu tips yang kedua. Lalu pertanyaan selanjutnya, tips dan trik promosi di media sosial. Pertama, kita mau saranin untuk gunain semua akun sosial media, sebar link sebanyak mungkin. Mungkin partner individu di sini banyak yang pakai Facebook, banyak yang pakai WhatsApp, tapi kita juga mau rekomendasiin untuk pakai Instagram sama TikTok juga karena trafiknya lumayan di sana. Jadi kalau misalnya punya sosial media di sana, kita saranin banget untuk sebar link sebanyak mungkin. Terus yang kedua, cantumin banner atau foto produk, misalnya seperti ini salah satu partner kita, agar konten terlihat semakin menarik. Kemarin ada salah satu partner yang kasih pertanyaan, kalau misalnya, kalau saya kasih Bitly nih Kak, biasanya orang nggak percaya karena dibilangnya penipuan gitu. Tapi kalau misalnya dikasih gambar, customer lebih percaya untuk ngeklik gitu. Jadi kita saranin banget untuk cantumin banner atau foto produk di setiap post yang teman-teman sebar. Gitu. Terus yang ketiga, pastiin juga caption itu kreatif, menarik, terus lucu. Kemarin saya sempat buat satu caption di Twitter, bisa kurang lebih diikutin kalau misalnya teman-teman sekalian mau ikut. Buah mangga, buah kendondong, hai neng, cek produk rekomendasi dari abang dong. Semacam itu, jadi postnya bisa terlihat lebih menarik, terus bisa buat orang klik konten yang dipost sama teman-teman sekalian. Oke, that's it untuk tips and trick. Selanjutnya aku akan jawab pertanyaan tools di AdSense, gimana cara pakai tools di AdSense, sama kemarin juga ada pertanyaan dari Bu Widya tentang pengaplikasian data feed. Gitu. Jadi untuk tools di AdSense, ini kan banyak nih, ada berderet dari offer sampai integration. Nah, aku mau ngasih tahu tools yang dibutuhin sama partner individu itu, yang aku kasih tanda biru nih, dari offer, product linking, report, payment, account, commission rate. Data feed sama integration itu belum dibutuhin sama partner individu. Kenapa? Karena biasanya data feed ini sama integration dipakai sama partner perusahaan karena mereka butuh ribuan informasi produk gitu. Jadi untuk rangkumannya di sini fitur pengambilan link, teman-teman bisa pakai fitur offer sama product linking. Terus untuk fitur penghitungan komisi bisa cek di report, conversion report. Terus untuk cek pembayaran bisa lihat di bagian payment, sama update info akun bisa cek di bagian account.
Ini buat update informasi data diri sama informasi bank. Kalau misalnya kita mau bayar ke teman-teman sekalian, bayarin komisi, itu bank infonya ceknya lewat sini. Terus sama commission rate. Terus ya itu aja. Nanti bisa dicek juga slide-nya kita akan kirim untuk Affiliate Academy modul, lebih lengkapnya bisa lihat di sini. Jadi intinya adalah berikut tools yang bisa dipakai sama partner individu dan berikut tools yang tidak diperlukan oleh partner individu. Gitu. Jadi diabaikan saja untuk fitur data feed sama integration. Oke, pertanyaan selanjutnya, cara kerja. Mungkin ini lebih ke cara kerja Lazada Affiliate kali ya. Oke, cara kerja Lazada Affiliate, mungkin teman-teman yang di Facebook group belum login ke AdSense, jadi aku kasih tahu secara singkat cara kerja Lazada Affiliate itu. Jadi nanti teman-teman sekalian ambil tracking link dari sistem Lazada, terus gunakan link tersebut di halaman iklan atau di sosial media. Nah, pas link itu diklik oleh pelanggan, dan pelanggan membeli barang dalam 7-30 hari, terus pesanan berhasil dikirim dan tidak dikembalikan, jadi statusnya delivered. Nah, di situ transaksi akan sah, dianggap valid, terus abis itu dari tim Lazada akan memberikan komisi dari transaksi tersebut. Gitu. Nah, gimana cara melakukan pelacakan dan pembayaran? Jadi dari tim Lazada itu akan melakukan proses validasi penjualan secara otomatis setiap hari yang dilakukan oleh sistem. Nah, pada confirmation report, komisi itu akan dibayarkan untuk transaksi dengan status delivered dan valid, seperti yang tadi udah saya jelasin. Terus selanjutnya invoice akan segera otomatis muncul di dashboard setiap bulan. Terus pembayaran akan ditransfer ke rekening bank yang teman-teman sekalian taruh di account info tadi pada dashboard, terus habis itu akan ditransfer dalam maksimal 21 hari setelah invoice terbit di AdSense. Tuh. Terus informasi lainnya mengenai pembayaran, kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang nanya, kenapa komisi saya belum dibayarin? Gitu. Biasanya kasusnya ada di pembayaran minimum, karena dari Lazada kita ada minimum pembayaran untuk lokal partner itu sebesar 350.000. Jadi kalau misalnya komisi belum mencapai minimum pembayaran, kredit akan diakumulasikan ke bulan selanjutnya sampai mencapai 350.000. Kurang lebih begitu. Halaman lengkapnya bisa dilihat di sini. Nanti teman-teman sekalian bisa cek setelah slide-nya aku kirim lewat email. Terus next, pengambilan link dan deep link yang benar. Kemarin ada yang nanya cara ngambil link sama ngambil deep link, gimana caranya. Nah, pertama, teman-teman sekalian tuh bisa tentuin dulu link apa yang pengen disebar. Kalau misalnya dari AdSense, itu bisa ada 3 opsi. Pertama, link per produk. Jadi, kalau misalnya teman-teman sekalian promosiin produk, nanti customer akan otomatis masuk ke halaman produk. Gitu. Opsi yang kedua, itu manual deep link. Jadi, kalau misalnya teman-teman sekalian pengen spesifik nentuin saya mau customer saya atau saya mau viewer saya menuju ke halaman ini gitu. Nanti teman-teman sekalian bisa pakai manual deep link gitu. Terus yang ketiga, ini yang paling standar digunakan oleh partner affiliate, itu namanya bonus offer OLP. Jadi customer akan menuju ke halaman khusus Lazada affiliate. Caranya gimana? Itu beda-beda, tapi caranya gampang banget, nggak ribet. Ini udah aku cantumin dokumen-dokumen yang bisa teman-teman ikutin step by step, produk link, manual deep link, sama bonus offer. Untuk manual deep link, caranya agak panjang, cuman harusnya teman-teman sekalian bisa sih, karena partner individu juga banyak yang pakai manual deep link. Terus kalau misalnya mau coba praktek,
pakai manual deep link, bisa lihat di dokumennya di sini. Terus bisa connect manual deep link-nya ke salah satu page ini. Jadi kita udah siapin halaman flash sale yang Lazada akan pakai pas tanggal 27 sampai 31 Maret. Ini landing page-nya. Terus pas hari terakhir clearance sale di bawah 99.000, ini landing page-nya. Sama serba 9.000, landing page-nya bisa dipakai di sini. Oke, terima kasih semuanya. Semangat nge-push birthday campaign-nya. Nanti kita share slide-nya, kita share juga videonya, bisa dinonton ulang. Kalau ada pertanyaan tinggal tanya ke Facebook group atau email. Sekian dari saya. Selamat sore.